Vonis ex Dirut Pertamina, suami Karen teriaki jaksa. Tak terima tuntutan jaksa, SYL klaim punya banyak kontribusi untuk Indonesia. Jokowi minta diusut tuntas, KPK masih bergerak. Korupsi bansos presiden bermula dari kasus Juliari Batubara. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum, semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Mantan Dirut Pertamina Galaila Karen Kardina atau Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian liquefied natural gas atau LNG atau gas alam cair. Mantan Dirut Pertamina Galaila Karen Kardina atau Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara dalam kasus pembelian liquefied natural gas atau LNG atau gas alam cair. Suami Karen, Herman Agustiawan, berteriak ke jaksa usai persidangan. Senin 24 Juni 2024, Karen Agustiawan langsung menghampiri keluarganya setelah sidang vonis berakhir. Karen tampak memeluk anggota keluarganya. Karen meminta anggota keluarganya tak menangis atas vonis tersebut. Kemudian, suami Karen berteriak ke jaksa. Sebelumnya, mantan Dirut Pertamina Galaila Karen Kardina atau Karen Agustiawan divonis hukuman penjara. Hakim menyatakan Karen terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG. Hakim juga menghukum Karen membayar denda. Karen dihukum membayar denda 500 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan penjara. Hakim menyatakan Karen bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jangto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jangto, pasal 64 ayat 1 KUHP. Perbuatan terdakwa dinilai telah tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara. Keadaan yang meringankan. Perbuatan terdakwa bersifat persidangan. Terdakwa tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi. Terdakwa membina keluarga. Terdakwa telah mengabdikan diri pada Pertamina sekalipun telah mengundurkan diri. Menimbang bahwa terdakwa Karen Kardina Agustiawan dituntut jatuh pidana berdasarkan ketentuan pasal 22 malah dikurangi bayar biaya perkara. Menimbang bahwa terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum sehingga penahanan dari terdakwa dikeluarkan semula dari pidana dijatuhkan. Menimbang bahwa karena penahanan terdakwa telah dilansir ketentuan hukum yang sah, maka tersangka akan tetap berada dalam tahanan. Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, yaitu pasal 551 KUHP, yaitu pasal 564 ayat 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang BUA serta permohonan yang bersangkutan dengan perkara ini.
mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Galang Karir Ferdinand alias Karir Agustinyawan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Sebagaimana dakwaan materi pertama melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh KU dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dengan pidana tiga bulan. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Syahrul Yassin Limpo 12 tahun penjara terkait kasus korupsi yang menimpanya. Syahrul Yassin Limpo pun tak terima. Dirinya menganggap JPU tak melihat prestasi yang ia torehkan selama menjadi Menteri Pertanian. Mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL menilai Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tidak mempertimbangkan kontribusi berupa tindakan yang ia ambil dalam menghadapi berbagai krisis yang dihadapi oleh Indonesia. Hal ini disampaikan SYL menanggapi tuntutan 12 tahun penjara Jaksa KPK dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan. Tuntutan JPU yang 12 tahun untuk saya melihat tidak mempertimbangkan situasi yang kami hadapi, di mana Indonesia dalam posisi ancaman yang luar biasa. SYL pun menyinggung pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia di awal tahun 2020. Ia menyebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta dirinya untuk mengambil langkah luar biasa atau extraordinary untuk mengatasi kondisi tersebut. Tidak hanya itu, SYL pun menyinggung kondisi Indonesia yang dihantam El Nino dan penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjangkit hewan serta berbagai kebutuhan pangan yang melonjak. Pada saat menghadapi COVID, menghadapi krisis pangan dunia. Dan pada saat itu Presiden sendiri menyampaikan dalam pidatonya bahwa ada kurang lebih 340 juta orang di dunia yang akan kelaparan. Diminta untuk melakukan sebuah langkah extraordinary. Saya lihat ini semua tidak dipertimbangkan. Apa yang kita lakukan pada saat itu. Yang kedua, ada El Nino yang menghantam seluruh dunia. Ada penyakit yang datang, tidak hanya COVID, tapi antraks dan PMK, penyakit mulut dan hewan. Harga kedelai naik, harga tahu naik, harga tempe naik, itu akan terjadi. Saya manuver ke sana. Sekarang saya dipenjarakan 12 tahun, dituntut 12 tahun. Semua selangkah itu langkah extraordinary. Dan itu bukan untuk kepentingan pribadi saya. Dalam perkara ini, SYL dinilai Jaksa KPK telah melanggar pasal 12 huruf E Jangto, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jangto, pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Jangto, pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Selain pidana badan, ex-gubernur Sulawesi Selatan atau Sulsel itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta subsidiar pidana 6 bulan kurungan. SYL turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp44.099.777.204 dan $30.000 Amerika Serikat atau AS subsidiar 4 tahun kurungan. Tapi biarlah proses hukum. Saya percaya pada KPK. Saya percaya pada proses yang ada.
Oleh karena itu, tentu saya berharap besok pada saat pembelaan pribadi saya akan saya nyampaikan semua yang saya pahami tentang aturan, tentang seperti apa yang terjadi pada Kementan. Semua yang dilakukan di Kementan dengan nilai 44 miliar itu dibandingkan kontribusi Kementan setiap tahun di atas 2.400 triliun. Di atas 2.400 triliun. Yang kau cari sama saya 44 miliar selama 4 tahun. Dan itu semua untuk sewa pesawat, sewa helikopter, itu pribadikah? Perjalanan dinas ke luar negeri itu pribadikah? Saya kira itu teman-teman pahami saya kalau saya agak menyampaikan seperti ini. Tidak niat. Kalau memang saya salah. Bantuan sosial atau bansos milik Presiden Joko Widodo dikorupsi. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar 250 miliar rupiah. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 1 orang tersangka, yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasehat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos, bantuan presiden atau banpres terungkap ketika operasi tangkap tangan atau OTT pejabat Kementerian Sosial atau Kemensos tahun 2020. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan korupsi pada pengadaan bansos presiden. Untuk diketahui, kasus OTT Kemensos pada 2020 menyeret Menteri Sosial saat itu Juliari Peter Batubara. Perkara telah ingkrah dan mantan politikus PDIP itu sedang mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Sementara, perkara bansos presiden ini menjerat pengusaha bernama Ivo Wongkaren atau Iwe sebagai tersangka. Menurut Tessa, KPK telah mengantongi indikasi kerugian negara dengan nilai lebih dari 50 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi bansos presiden juga terungkap dalam dakwaan perkara distribusi bantuan sosial beras atau BSB di Kemensos yang turut menyeret Ivo Wongkaren. BSB ditujukan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM pada program Keluarga Harapan atau PKH pada 2020 untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Bantuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada Agustus sampai Oktober 2020. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kemensos juga melaksanakan program bansos presiden di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Ivo terlihat dalam proyek itu dan menjadi salah satu vendor pelaksana menggunakan PT Anomali Lumbung Artato Ala. Adapun Iwe telah dinyatakan bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk KPM pada program PKH Kemensos. Ia telah divonis 13 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah subsidi 12 bulan penjara, serta uang pengganti 120 miliar 118 juta 816.820 rupiah. Korupsi ini sendiri mengakibatkan kerugian negara mencapai 125 miliar rupiah. Presiden Jokowi mempersilahkan KPK untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden pada tahun 2020. Jokowi menginstruksikan agar masalah itu diproses sesuai kewenangan aparat penegak hukum. Menurutnya, langkah KPK merupakan tindak lanjut dari kasus korupsi bansos yang pernah terungkap beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditemui wartawan di Kalimantan Tengah pada Kamis 27 Juni 2024. Ya itu saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya.
silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum. Ya. Sebelumnya, KPK tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan bansos Presiden tahun 2020. Perkara itu menyeret pengusaha bernama Ivo Wongkaren. Ivo telah divonis bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat pada program Keluarga Harapan atau PKH Kementerian Sosial. KPK menduga kerugian negara akibat korupsi bansos Presiden mencapai 125 miliar rupiah. Dalam keterangan juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, Rabu 26 Juni 2024, penghitungan kerugian negara tersebut masih berjalan. KPK mengungkap dalam kasus ini pelaku diduga memakai modus pengurangan kualitas komponen bansos, sehingga pelaku bisa meraup keuntungan pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos, bantuan presiden atau banpres terungkap ketika operasi tangkap tangan atau OTT pejabat Kementerian Sosial atau Kemensos tahun 2020. Kasus OTT Kemensos pada 2020 menyeret Menteri Sosial saat itu, Juliari Peter Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih melakukan perhitungan sementara kerugian negara korupsi bantuan sosial atau bansos milik Presiden Joko Widodo. Dari perhitungan sementara, nilai kerugian negara dari korupsi tersebut naik 2 kali lipat dari sebelumnya, 125 miliar rupiah menjadi 250 miliar rupiah. Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menyebut kerugian negara itu masih berdasarkan nilai perhitungan sementara untuk sejumlah paket bansos presiden yang dikorupsi. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 1 orang tersangka, yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada, sekaligus tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren. Pengusutan kasus banpres itu merupakan hasil pengembangan perkara distribusi bansos yang baru diputus oleh Pengadilan Tipikor. Kasusnya yakni pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos Republik Indonesia tahun 2020. Tessa menjelaskan dalam pengembangan kasus ini dilakukan secara simultan semenjak awal kasus ini diselidiki. Untuk perkara kali ini, penyidik bakal berfokus pada aset kerugian negara. Ivo merupakan salah satu vendor pelaksana dengan menggunakan PT Anomali Lumbung Arta atau PT ALA. Dia diikutsertakan dalam pendistribusian bansos berkat kedekatan dirinya dengan salah seorang di Kemensos. Pada PT ALA itu juga merupakan memiliki paket dalam jumlah besar dibandingkan perusahaan lain yang menjadi vendor pekerjaan bansos banpres. Terkait isi dari bansos itu bervariasi, mulai dari beras, minyak goreng, biskuit, dan beberapa sembako lainnya. Menurut Tessa, modus yang dilakukan tersangka dengan cara menurunkan kualitas bansos tersebut. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mempersilakan KPK memproses hukum kasus dugaan korupsi bantuan sosial presiden atau bansos saat penanganan pandemi COVID-19. Saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya, silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum. Terkait
isi dari bansos itu sendiri bervariatif, mulai dari beras, minyak goreng, ada biskuit dan beberapa sembako lainnya. Terkait nilai pengadaan yang sedang disidik masih berproses, jadi akan kami update di kesempatan berikutnya. Tentunya kami menyampaikan bahwa perbuatan para tersangka untuk mengambil keuntungan dengan mengurangi kualitas bansos yang seharusnya sampai ke masyarakat ini mencederai semangat pemerintah, semangat Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan bantuan terutama di saat pandemi COVID. Jadi KPK sangat memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh para tersangka dan berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini sampai dengan tuntas. Demikian, terima kasih. Negara atas kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial Presiden atau Banpres bertambah. KPK mencatat uang rakyat yang lenyap sebesar 250 miliar rupiah. Pernyataan tersebut diungkap oleh juru bicara KPK Tessa Bahardika Sugiarto. Menurut Tessa, hitungan itu belum final karena pemberkasan masih dilakukan. Total 250 miliar itu terhitung dari 3 terbit penyaluran Banpres yang sudah dilakukan. KPK awalnya menyebut kerugian negara dalam kasus ini sebesar 125 miliar rupiah. Namun ada penambahan kerugian negara dari hasil perhitungan yang dilakukan. KPK mengungkap Banpres yang tengah diusut berisi sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, sembako, dan beberapa bahan pangan lain. Bansos itu pernah dibagikan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat. Hingga kini KPK masih menelusuri nilai pengadaan Banpres tersebut. Tessa mengatakan tindakan tersangka mengurangi kualitas bansos ke masyarakat mencederai semangat Joko Widodo memberikan bantuan saat pandemi COVID-19. Dalam kasus ini KPK menetapkan Direktur Utama Mitra Energi Persada Ivo Wongkaren sebagai tersangka. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.